Untuk single sequence ya. Untuk single sequence itu adalah konsepnya. Bentar, kita buka NCBI dulu. NCBI, kita buka. Nah, single sequence itu konsepnya adalah kita pakai ya cuma satu sequence. Satu sequence itu atau satu urutan nukleotida ACTG yang panjang itu udah diupload di NCBI oleh peneliti gitu. Nah, sedangkan kalau multiple itu adalah teknik yang kita pakai untuk memperoleh primer dari lebih dari satu sequence yang udah ada di NCBI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk primer yang kita peroleh tadi itu supaya nanti di sequencing pakai teknik NGS namanya, next generation sequencing, supaya dapat sequence spesifik dari suatu spesies. Misalnya nih, gen IGF-1 buat ikan gabus itu kan belum diketahui sekarang. Nah, pakai teknik multiple sequence buat dapat primer dari berbagai macam spesies, pakai teknik multiple sequence, multiple sequence, kemudian nanti di running NGS supaya nanti dapat sequence spesifik atau nukleotida spesifik buat spesies ikan gabus. Nah, baru setelah udah dapat sequence spesifik baru nanti diupload di NCBI ini gitu. Sementara kalau single dia database-nya udah ada sebelumnya. Contoh gini, misalnya kita pengen cari gennya adalah IGF-1 misalnya. IGF-1 ikan nila Oreochromis. Mana sih tulisannya? Chromis. Mana sih? Chromis. Oreochromis. Oke. Nah, di sini kita pilih yang nucleotide. Nah, bisa search. Harusnya sih ada. Nah, kan ada. Ya. Habis itu kita klik ya. Di panjangnya adalah 500 base pair. Artinya panjang gen IGF-1 buat ikan nila adalah 549 base pair. Udah diupload sebelumnya oleh peneliti. Nah, ini kan dia database-nya udah ada. Penguploadnya nih author-nya Wang. Nah, tahun berapa nih? Tahun 2008. Dia ngupload ini tahun 2008. Tuh. Ini jurnalnya ada juga kan, PubMed-nya. Nah, buat dapat primernya, karena ini single kan primernya, kita langsung pick primer tanpa harus pakai aplikasi eksternal. Pick primer, udah ini by default. Nah, di database-nya bisa pakai RefSeq atau bisa NR. Kalau misalkan RefSeq nggak ada, kita pakai NR. Ini biar default dulu, biar RefSeq dulu ya. Kita get primer, habis itu tunggu prosesnya kan. Nah, ini ya kan, dia masih submit proses. Lagi making primer spesifik tuh buat tadi spesies tadi ikan nila. Oke, nah dapat kan, dapat hasilnya. Biasanya primer pairnya ada 10. Biasanya sih, ya ada 10. Oh lebih malah. Oh pas 10 ding. Ada 10. Nah ini kan kita bisa lihat nih dalam satu sequence ini posisinya di mana aja. Nih ada depan ya kan, depan ada 3 nih kan, depan lagi ada 2. Nah, tengah-tengah ada juga di sini kan, sini. Masing-masing punya panjangnya masing-masing. Misalkan kalau primer 1 nanti produknya itu 70 cuma 70 produk PCR-nya nanti. Misalkan sini yang primer ketiga. Nah, produk PCR ada 300. Nah, terserah milih mana. Tergantung kita pengennya penelitiannya apa gitu. Misalnya karena yang primer ketiga panjang, kita ambilnya yang itu, berarti kan yang itu yang kita ambil kan. Nah, bisa terserah pokoknya yang mana aja deh. Misalnya yang tadi 3 kan, TM-nya udah langsung diketahui nih TM-nya 5960, tapi GC-nya kecil. Yang GC-nya kecil lebih kurang dari 50 tuh dihindari aja sebenarnya.
Coba cari yang lebih besar. Oh ternyata 40 semua ya, 40-an semua ya. Ya udah, yang 3 aja deh. Ini aja. TM udah diketahui, GC-nya udah oke. Disitu ini posisinya kan. Posisinya posisi 31 ya sampai 54, dan posisinya ini 412 sampai 393 dalam sequence. Nah, ini bisa kita cek nilai ratingnya dari net primer, net prime. Kita cek di sini. Kita bikin akun dulu kan. Saya udah punya. Nah, itu launch. Nah, ini bisa kita kopas langsung ke situ. Nah, tadi kita milih yang nomor 3. Kita kopas nomor 3. Kita lihat nih berapa, apakah dia memenuhi kriteria dia sebagai primer yang bagus gitu dari nilai rating. Terus itu kita analyze. Oh, ternyata bagus banget nih. Ternyata ratingnya 90. Buat reverse-nya 100. Berarti udah oke. Tuh, udah selesai gitu aja, bisa dipakai primer ini.